Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Budi akan menjelaskan tentang materi kelas 10 yaitu fungi atau jamur. Video ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya, dan di video kali ini lebih tepatnya akan membahas bagaimana reproduksi jamur itu berlangsung. Sebelum kita masuk bagaimana siklus reproduksi jamur, kita pelajari kembali struktur penghasil spora. Di sebelah kiri kalian terdapat organ pada jamur yang disebut dengan sporangiospora. Bentuknya lebih bulat ya, lebih bulat. Dan letak spongiospora ini bisa kalian lihat terdapat hifa yang tidak bersekat ya. Hifanya tidak bersekat. Bentuknya bulat dan di dalamnya terdapat spora yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya jamur baru. Dan di sebelah kanan kalian itu ada organ yang lain, yaitu yang namanya conidiospora. Bentuknya berbeda dengan sporangiospora. Kalau yang conidiospora bentuknya itu seperti rambut ya ujungnya, dan pada ujung conidiospora terdapat bulatan-bulatan kecil yang disebut dengan conidiospor. Ini. Dan bisa kalian lihat pada hifanya, hifa pada letak conidiospora itu bersekat ya. Ini ada sekat-sekatnya pada hifanya. Sekat pada jamur bisa kita kenal dengan istilah septum atau septa. Oke, kita langsung menuju bagaimana proses siklus hidup pada jamur. Di sini Pak Budi contohkan daur hidup pada kelompok jamur Ascomycota yang mikroskopis ya. Nah, ini adalah Ascomycota, siklus hidupnya. Kita mulai dari jamurnya ini, yang di sebelah sini ini adalah jamur Ascomycotanya. Di contoh bentuknya hifanya bersekat. Pada jamur Ascomycota terdapat dua jenis hifa. Yang pertama hifa positif dan juga hifa negatif. Pada hifa positif itu terdapat yang namanya ascogonium. Pada hifa yang negatif terdapat antheridium. Ini adalah organ utama yang berperan dalam menghasilkan spora yang nantinya akan menghasilkan jamur baru. Nah, ascogonium dan antheridium ini kemudian bersatu ya, menyatu begitu, dibantu dengan organ tambahan yang disebut dengan trikogen di sini. Trikogen. Kemudian dari trikogen di sini terbentuk dari antheridium ke ascogonium. Dan kemudian akan terbentuk ascocarp ya. Hifanya dikaryotik. Nah, ini adalah bentuk ascocarpnya seperti mangkuk ya. Dan di dalam ascocarp terdapat yang namanya ascus dikaryotik. Bentuknya seperti ini. Dan pada ascus dikaryotik terdapat ascus diploid, yaitu 2N ya. Nah, ini adalah hifa dikaryotiknya, yang dimana terdapat ascus diploid atau letak dari gamet yang 2N. Nah, ini kemudian membelah secara meiosis. Setelah membelah secara meiosis, membelah secara mitosis, dan setelah membelah secara mitosis akan terbentuk ascospora atau sporanya ya. Nah, sporanya ini berhubung daur hidupnya pada Ascomycota, maka disebut ascospora, dan gametnya itu adalah N atau haploid. Ascospora yang terdapat di ascocarp ini menyebar, bisa dibantu dengan angin yang nantinya ascospora ini akan membentuk miselium. Nah, miselium ini yang nanti akan berkembang menjadi jamur baru, yaitu jamur ascophylla.
ascomycota. Itu adalah siklus hidup dari ascomycota secara seksual ya, secara seksual karena menggunakan dua organ yaitu ascogonium dan juga antheridium. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya di penjelasan kita bisa lihat reproduksi aseksual ini pada bagian ascomycota membentuk spora yang membentuk conidia ya. Conidia itu haploid N saja. Nah, spora ini membentuk miselium. Kemudian miselium ini akan membentuk ascomycota yaitu jamur yang baru. Oke, itu adalah daur hidup dari ascomycota. Selanjutnya daur hidup dari basidiomycota. Jamur yang ukurannya besar ya, jamur yang sebenarnya paling sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah jamur basidiomycota. Jamur yang memiliki tudung. Nah, bagian tudung ini yang namanya basidiokarp atau bisa dikenal juga basidiokarpus juga bisa. Nah, di bagian inilah terdapat dikariotik ya, 2N, N plus N gitu. Kemudian pada basidiokarpus ini dilapisi dengan basidia dan juga terdapat kayak lembaran-lembaran ya yang disebut dengan lamela. Pada basidia ini terdapat semacam spora-spora yang pada sebelumnya sudah terbentuk secara kariogami ya, penyatuan dua inti sel secara langsung. Kemudian akan membentuk nukleus-nukleus pada inti sel ini yang diploid dari N menjadi 2N. Setelah terjadi penyatuan dua inti sel secara kariogami tadi ya, kemudian membelah secara meiosis menjadi basidiospora. Nah, ini adalah yang akan menuju ke sporanya gitu, atau disebut dengan basidiospora. Nah, tempatnya yang namanya basidium. Nah, ini adalah yang bulat-bulat, itu adalah sporanya dengan gametnya yang haploid atau N saja. Basidiospora ini kemudian akan menyebar ya, menyebar bisa lewat angin atau memang sudah waktunya matang gitu. Dan tempat dari basidium ini yang terdapat di basidiokarp itu menjulur ya sebenarnya kalau kalian bisa perhatikan atau dilihat dengan mikroskop. Dan di bagian ujung tadi sudah Pak Budi sampaikan terdapat yang namanya basidiospora. Gampangannya ini adalah sporanya. Nah, basidiospora ini akan membentuk miselia atau miselium ya. Miselium itu adalah hifa yang bersekat yang kondisi gametnya haploid, masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, miselium ini akan membentuk hifa negatif yang haploid juga, dan ada juga yang membentuk hifa positif. Setelah itu dari hifa yang negatif ke hifa yang positif, nantinya mereka akan tumbuh menjadi jamur baru, jamur yang besar, yaitu jamur basidiomycota. Contoh-contohnya adalah jamur merang, jamur tiram, kemudian jamur kuping, termasuk jamur kayu atau ganoderma. Ini adalah jamur yang bereproduksi secara seksual ya, karena di sini ada penyatuan dua gamet, juga ada pembelahan secara meiosis dan tidak secara langsung gitu, semata-mata tumbuh dari spora. Berbeda dengan ascomycota tadi, ada beberapa bagian atau beberapa daur hidup yang memang bisa bereproduksi secara aseksual langsung, karena dari ukurannya saja ascomycota adalah jamur yang mikroskopis ya, jamur yang ukurannya lebih kecil daripada basidiomycota. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Budi terkait reproduksi jamur atau daur hidupnya jamur. Silahkan diulang videonya untuk memahaminya lagi. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar, dan nanti kalau ada kesalahan dari Pak Budi, silakan direvisi ya, nanti akan kami perbaiki di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Untuk
perhatiannya. Pak Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.